Itu tidak boleh. Melillah, lillahi, lillah, betul, belillah long, kan begitu kita sering ya. Belillah long, betul. Belillah long. Apakah itu sumpah? Itu bukan sumpah. Itu bukan tapi lillah itu kan sering kita gunakan lafal lillah. Lillah itu sandaran keikhlasan kepada Allah. Maka coba lihat dalam setiap awalan nawaitu ibadah tetap lillahi ta'ala. Usalli fardhu dhuhri barakatin mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Nawaitu samma gadat lillahi ta'ala. Nawaitu rahwal hadasi lillahi ta'ala. Apalagi yang merupakan perbuatan kebaikan. Atas nama nawaitu tetap lillahi ta'ala. Apa itu makna daripada lillahi ta'ala? Ini sandaran vertikal kita bahwa ibadah hanya kepada Allah semata. Jadi lafaz lillahi ta'ala hanya digunakan kepada setiap awalan ibadah, sandaran vertikal kita kepada Allah. Bukan menyangkut yang namanya Jadi ada orang yang melafalkan lillahi ta'ala, lillah loh, betul, lillahi ta'ala, saya benar. Itu tidak termasuk sumpah. Karena makna daripada lillahi ta'ala adalah karena Allah ta'ala. Sedangkan sumpah demi Allah ta'ala, demi Allah ta'ala, demi Allah. Kalau ini karena Allah dan karena. Kalaupun ada orang yang bersumpah melafalkan lafal demi lalu dilanggar, itu wajib kafarah. Kalau bersumpah dengan lafal lillah lalu dilanggar, itu tidak ada kafarah bagi dia. Karena itu bukan sumpah. Sekarang saya mau tanya, ada yang pegawai di sini? PNS. Ada? Saat masuk PNS ada disumpahkan? Ada? Apa lafalnya? Demi Allah. Ada bersumpah? Pasti ada melanggar. Kalau tidak satu ya dua. Kalau tidak dua ya tiga. Wajib bayar kafarah. Kenapa? Karena kita lafal demi Allah. Umi enggak ditaruh Quran, enggak perlu Quran. Walaupun tidak ditaruh Quran, atas nama ucapannya sudah demi Allah, itu sudah jadi demi Allah saya akan masuk tepat dengan waktu, Bansari bergeser sedikit dari waktu. Melanggar sumpah. Lantas bagaimana Umi? Wajib tunaikan kafar. Maka saya kasih sedikit solusi. Sedikit solusi. Solusi apa Umi? Jangan sampai kita jatuh ke sumpah. Jadi kalaupun ada disumpahin bagi yang PNS baru masuk, itu kan jangan mau melafalkan demi Allah. Karena umum. Memang umum. Misalnya umum, ini semuanya misalnya PNS. Saya yang melantik, ya kan? Saya bilang, coba bacakan demi Allah. Terus ikut kan? Ikut semua demi Allah. Yang ikut bacakan demi Allah itu jadi sumpah. Yang tidak ikut diam saja itu tidak sumpah. Kalau kita diam saja nampak kali kita main akal nanti. Kan begitu dia. Belum jadi PNS baru dilantik sudah membangkang. Nah, itu dia. Jadi kan nggak mungkin kita nggak bacakan. Maka saya kasih solusi. Jangan bilang demi Allah, karena kalau lafaz demi Allah tetap jadi sumpah. Jadi kalau dikatakan demi Allah, balik dari D jadi ke B. Bumi Allah. Enggak jadi sumpah karena bumi Allah. Mana ada sumpah itu? Dalam bacaannya diulang lagi. Hah? Kalau kita diam, enggak apa-apa. Tetapi nampak apa itu mulut kita enggak ini kan? Nampak. Jadi baca saja. Demi Allah, bumi Allah. Kita balik sedikit. Sedikit dari D kita balik ke B. Kan cuma B-nya aja kita balik. Tapi maknanya sudah B. Tidak jadi sumpah itu. Ya, tapi kalau sudah melanggar itu wajib bayar kafarah. Wajib bayar kafarah. Lantas bagaimana kami belum bayar nih? Kenapa kemarin waktu bayar fidyah nggak bilang? Kan bisa kita taruh sendiri. Kan bisa kita taruh nanti sekaligus. Ulang lagi ya. Misalnya demi Allah, kita di belakang diam aja. Iya, enggak jadi sumpah karena enggak bicara, apa itu enggak baca. Banyak kan yang di belakang tuh diam aja. Baca juga lagi. Enggak nyambungan yang depan itu demi Allah. Yang di belakang itu dia ada apa-apa.
Yang ke enggak apa-apa, itu enggak jadi sumpah. Kalau kita lafal yang jadi Walaupun nanti dalam hati. walaupun Dalam hati itu pasti kalau ada teriko. Teriko. terikut dalam hati. Enggak terucap. Baru dikatakan sumpah itu sah. Yang pertama adalah phainya. Adalah phai lagi ka oi sidengku, mia ka oi latih hantah. Dalam hati kita bernazar, tapi dalam hati kita ingat itu bukan nazar itu. Maka perlu ucapkan kalau nazar. Ya. Iya. Lagi kau urut bercerai sidengku. Bagaimana orang-orang yang talak itu? Misalnya ada istrinya, ada suaminya, dia lihat atas istrinya, dia lihat aja istrinya, tapi dalamnya kamu saya cerai. Dia pandang istrinya dalam hatinya, kamu saya jatuh enggak talaknya? Enggak jatuh, karena enggak dilah. Ada istilah lafal kinayah kan ada Umi. Kalau lafal kinayah berserta perbuatan dan juga niat. Kalau tadi enggak ada perbuatan, enggak ada apa-apa, cuma niat semua, enggak jatuh. Tapi kalau Dek pegang ini ya. Iya bang, pas dia pegang saya lepas ya. Dalam hati dia kamu saya talak, itu jatuh. Padahal yang dikatakan yang diperlihatkan secara zahiriah kan dilepaskan apa yang dia pegang. Saya lepas ini deh ya, iya bang, saya talak kamu. Dalam hati dia itu jatuh talak. Ini enggak dia lihat saja istrinya. Istrinya duduk dia lihat, dia pandang saja, enggak dia buat apa-apa. Dalam hatinya kamu saya talak, enggak jatuh talak. Karena tidak ada lapai dan tidak ada perbuatan yang menunjukkan kinayah kepada apa? Talak. Ya. Selanjutnya yang dapat membawa batal pahala puasa kita apa lagi? Itu batal puasa. Memasukkan sesuatu dalam lubang jauh itu dapat batal puasa. Ini batal pahala puasa. Apalagi dia? Yaitu tidak menjaga mata. Maka mata ini bahaya. Jangan sembarangan memandang. Dapat membatalkan pahala puasa. Apa yang kita pandang perkara yang dilarang? Apa yang dilarang? Yaitu sebagian, yaitu termasuk seperti misalnya melihat aurat. Tidak boleh. Jadi kita perempuan juga menjaga pandangan. Kalau ada di jalan-jalan itu misalnya ada laki-laki yang lagi kerja nggak pakai baju, nggak usah dipandang. Dapat membatalkan pahala puasa kalau lagi puasa. Kan Umi badan kan nggak apa-apa, misalnya kan nggak apa-apa laki-laki badan, siapa bilang nggak apa-apa. Aurat laki-laki kalau di luar sholat itu seluruh tubuh sama seperti perempuan juga. Tapi Umi nggak ada kalau laki-laki itu nggak ada yang pakai cadar ada. Ada ulama yang pakai cadar? Enggak ada kan? Tetapi Umi bilang tadi kan seluruh tubuh, iya betul. Tetapi beda perempuan dengan laki-laki. Laki-laki adalah auratnya seluruh tubuh di luar salat, tapi pupre pelemah. Maksudnya boleh menampakkan. Kalau si laki perempuan tidak boleh menampakkan, itu bedanya. Apanya yang boleh menampakkan? Boleh menampakkan yang biasa nampak. Apa yang biasa nampak? Wajah, leher. Ataupun lengan sampai segini, itu yang biasa nampak. Kalau badan-badan nggak biasa nampak lagi, nggak boleh itu laki-laki. Ya, ini bagi laki-laki. Kita wanita. Tadi laki-laki kan seluruh tubuh auratnya, cuma pelemah sekali ringan. Kenapa? Karena dia itu bekerja di luar. Kita perempuan jangan memandang. Kita memandang wajah laki-laki hilat, tidak boleh. Yang memandang yang termasuk kepada nadara. Apa itu nadara? Yaitu menilai, tidak boleh. Tetapi kalau hanya ra'a, kalau dalam istilah bahasa Arabnya melihat semata, itu tidak apa soal lewatnya. Itu sepintas lalu nggak apa-apa, tidak menilai. Yang dilarang adalah nadara. Nadara itu apa? Menilai. Lihat hidungnya, lihat matanya. Ini yang bahaya. Kayak apa kami nampak besar. Nampak besar. Ya. Bukan nampak pusat aja, dada. Di luar salat ya. Kita lihat, kita pandang tak boleh. Kalau lagi puasa batal pahala puasa. Sama dengan apa? Jaga mata kita lagi puasa. Nah, kalau misalnya nampak ini sekitar sepintas lalu, ini laki-laki misalnya kita mau jual apa, beli ikan lah, itu enggak apa-apa itu. Yang jangan menilai. Ini yang dilarang.
Kalau di HP itu kita bisa nengok, dia kan ada. Iya, Mi di HP. Nah, di HP itu batal enggak? Umi, bagaimana kalau melihat seperti Umi bilang tadi, melihat secara langsung aurat itu kan haram. Kalau lagi berpuasa batal pahala puasa. Ini melihat langsung. Walaupun aurat yang kita lihat aurat nenek-nenek, aurat kakek-kakek. Jangan mentang-mentang udah jadi nenek, udah jadi kakek enggak pakai baju lagi. Alah, siapa mau suka kan begitu dia. Ini bahaya. Ini juga dapat mengakibatkan berdosa yang memandang dan berdosa yang menampakkan. Walaupun sudah jadi nenek, walaupun sudah jadi kakek, walaupun kira-kira mungkin nggak ada suka lagi, kok ada yang suka lagi karena sudah kerut semua. Kerut mendung musuh. Bosok kena galak lom. Tetap cip berdosa, tetap juga dilarang. Itu kalau langsung. Ya, kalau langsung. Bagaimana Umi kalau kita melihat di HP? Kita lihat di HP. Aurat orang bukan nenek-nenek, masih muda, kita lihat di HP. Bagaimana hukumnya? Ini agak berbeda. Kalau melihat di HP tidak langsung haram, tidak langsung berdosa. Tetapi di situ kalau melihat di HP ada kaitannya di situ jika syahwat. Jika saat melihat bersyahwat maka batal pahala puasa. Tapi kalau melihat tidak syahwat tidak jadi masalah. Sebab kenapa? Yang kita lihat di HP itu bukan adalah langsung orangnya, melainkan pantulan. Yang pantulan itu adalah bayangan. Dalam istilah dalam istilah kitab juga ada disebutkan, yaitu melihat seperti melihat orang di cermin atau melihat orang di air, pantulannya. Maka kalau kita melihat itu berupa pantulan, misalnya di situ cermin, di belakang orang telanjang, ini misalnya, ini maaf ya, kita melihat di cermin, nampak enggak orang di belakang enggak pakai baju? Nampak, tapi yang kita lihat apa? Cermin. Yang kita lihat apa? Cermin. Kalau misalnya saya kita lihat cermin, syahwat kita, walaupun itu bayangan, batal pahala puasa dan juga berdosa kita. Sama juga dengan di HP. Melihat di HP yang merupakan aurat seseorang, membawa kita syahwat, juga batal pahala puasa dan juga adalah haram, berdosa. Jangan apa? Jangan memaling wajah. Kalau sudah kita paling wajah, suka tidak suka, atas nama sudah melihat, tetap berdosa. Tidak dikaitkan dengan suka atau tidak. Tetapi kalau melalui pantulan itu dikaitkan dengan syahwat atau tidak, nafsu atau tidak. Ya, tentu kalau di HP. Ya. Udah banget video call-nya. Kan video ada saya. Umi, bagaimana kalau kita berbicara dengan video call? Seperti ini ya. Video call itu saat kita melihat orang di video call itu, apakah langsung? Apakah langsung? Walaupun langsung video call, tapi orangnya tidak karena yang kita lihat layar HP, orangnya nggak tahu kita di Jakarta sana. Berarti kan tidak langsung, ya kan? Sama dengan surah demikian juga. Apabila timbul syahwat jadi haram, apabila tidak masalah. Maka daripada itu, wajib bagi kita untuk menjaga atau memelihara mata supaya terpelihara ibadah puasa kita kalau lagi berpuasa. Jadi kalau mau lihat itu malam aja, seperti kita bilang tadi. Atau urung dota ke kubah kan ku. Gosip ke kubah malam, baik batu pahala puasa uro. Giak kalannya ke kubah malam, baik batu pahala puasa. Kepupah ke pakai gonya dosanya lagi tabungan. Bisa kita tabung nanti malam kita buka sekali, nggak boleh. Nah, nanti juga dapat mengakibatkan berdosa dan juga hilang pahala puasa kita. Baik, itu seputaran hilang pahala puasa. Sekarang kita beralih kepada yaitu menyangkut tentang puasa dalam hal fikah. Untuk mengenai pembahasan-pembahasan yang uyuk kira-kira untuk janggal, maka ingat itu bukan batal pahala tapi batal puasa. Ya, ingat catatan yang kita bicarakan pada hari ini adalah hal-hal yang menyangkut dengan batal puasa nanti. Tunggu dulu. Masalah niat sudah paham ya? Apa perlu kita bahas lagi? Masalah niat sudah paham ya? Niat puasa?
Hana pun. Tak pegah biu tu je. Nyot nak pegah sepintas mentang bah. Bermula rukun puasa itu 3 perkara. Pertama, niat, dan hanya saja wajib niat dengan hati jua, dan sunat melafalkan dia dengan lidahnya, dan wajib berniat puasa tiap-tiap hari sama ada puasa itu fardu atau sunnah. Dari karena puasa di dalam tiap-tiap hari itu suatu ibadah masing-masing, berkehendak sekalian kepada niat. Maka jika berniat seseorang pada malam yang pertama daripada bulan Ramadan bahwa puasa sebulan Ramadan, tiadalah mumadah ia akan dia niat yang demikian itu, melainkan bagi puasa hari yang pertama jua. Tetapi seyogianya hendaklah dia berniat seperti yang demikian itu pada malam yang pertama daripada bulan Ramadan, supaya hasil pahala puasa Ramadan jika lupa ia akan niat pada setengah daripada segala malam yang kemudiannya daripada itu. Pada mazhab orang yang mumadah akan niat yang demikian itu. Ya, jadi mana? Seseorang yang berpuasa maka mestilah bagi dia untuk berniat. Niat yang dia lakukan wajib tiap malam. Tidak boleh satu malam mumadah untuk 1 bulan. Ini khusus dalam mazhab kita Syafi'i. Tetapi dalam mazhab orang, mana mazhab orang Malik, itu boleh niat malam pertama mumadah untuk 1 bulan. Dalam mazhab kita Syafi'i tidak boleh demikian. Tidak boleh. Kenapa dalam mazhab Syafi'i tidak boleh niat 1 malam berlaku untuk 1 bulan? Alasannya karena setiap hari itu ibadah tersendiri. Sama seperti salat. Salat usalli fardhu dhuhri Allah saja saya salat fardhu dhuhur akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis salat zuhur, kita mau salat lagi, perlu niat lah. Maka itu ibadah yang berpisah. Sama dengan puasa, malam kita niat, siang kita puasa, sore kita buka. Habis kita buka, habislah ibadah hari itu. Nanti besok mulai lagi dengan niat malam, puasa siang, sore buka, habis ibadah hari itu. Dan seterusnya, maka pentinglah untuk berniat tiap malam. 1 malam tiada niat, maka 1 hari tiada puasa. Sekali tiada niat, maka sekali tak ada puasa. Kalau demikian keadaan, rugilah kita. Kalau misalnya kita lupa tadi malam tidak niat, sungguh hari ini kita tidak sah puasa. Maka kalau demikian, kalau tidak sah puasa, wajib kita qadha. Alah, daripada saya qadha tidak sah puasa, saya makan saja hari inilah. Kan semalam saya enggak niat. Boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Kenapa enggak boleh? Karena diwajibkan imsak. Diwajibkan imsak. Seseorang yang sengaja makan siang hari bulan Ramadan bukan uzur syariat, haram hukumnya. Haram hukumnya. Tapi kalau uzur syariat itu boleh, tapi kalau tidak ada uzur syariat itu tidak boleh. Ya, ingat. Maka ini rugi yang sangat. Kenapa? Puasa tidak dikira, ibadah itu tidak dihitung, tahan diri wajib dan wajib qadha lagi. Rugi ya? Rugi ya? Hah? Solusinya tadi kita berpindah dulu, yang pertama itu ke mazhab sana. Dan setiap malam kita ambil lagi ke... Ya, maka dikasih solusi. Seperti kita bilang tadi ya. Apa solusinya? Malam pertama bulan Ramadan wajib niat. Saya puasa sebulan penuh. Nawaitu sauma syahri Ramadana. Syahri Ramadana kullihi. Saja saya salat, saya puasa esok hari bulan Ramadan seseluruhannya. Kita meniatkan adalah puasa sebulan penuh di malam pertama. Tapi kalau lupa nanti di tengah-tengahnya, boleh kita taklid kepada mazhab orang atau mazhab imam. Tetapi ingat, hinoke yang leung salah kaprah. Asal-asal taklid, padahal tidak benar dalam mentaklid. Ini yang perlu ilmu sebenarnya. Kalau masalah berpindah, siapa yang nggak bisa? Taklid kita juga. Siapa nggak bisa sih? Ya kan? Ini masalah tahu ilmu tentang ini yang bermasalahnya. Boleh kita taklid kepada mazhab Malik, tetapi dengan catatan paham dulu aturan dalam puasa menurut mazhab Kalau tidak paham maka tidak sah taklid, tidak sah ikuti. Jangan nanti kita ikuti tapi kita tidak paham. Niat ikuti mazhab Malik, saat puasa sudah mengikuti aturan Syafi'i. Ini mazhab campuran. Mazhab campuran Allah tidak terima. Kenapa? Karena kita tidak mengikuti siapa saja yang tertentu.
Kalau mau ikuti siapa yang tertentu, maka wajib kita ketahui apa yang menyangkut dengan aturan yang telah ditetapkan dalam mazhab demikian. Boleh taklid demikian, yaitu dengan memenuhi syarat-syarat atau aturan-aturan taklid dalam mazhab Malik. Sudah ada catatan tahun kemarin? Ada? Apa aturan-aturan dalam mengikuti mazhab Malik? Ada? Nah, Hana. Kalau enggak ada, tulis sekarang. Tulis sekarang. Foto nanti kirim ke grup. Yang tidak ada ikuti pengajian enggak apa-apa. Bahpre menumpak ilmu mentang gurunya. Walaupun hana kerja. Aturan dalam puasa menurut mazhab Malik. Untuk apa kita mengetahui aturan ini? Supaya kita boleh taklid jika kita lupa niat waktu malam. Boleh kita mengikuti mazhab Malik. Kalau tidak kita pahami, tidak kita ketahui aturan ini, maka tidak boleh taklid dalam mazhab Malik. Ingat ini catatannya. Inilah penting kita berilmu. Inilah penting kita berguru, bukan asal-asalan dalam ibadah. Tulis aturan puasa dalam mazhab Malik. Yang pertama, tulis cepat-cepat. Yang pertama, mestilah niat pada malam yang pertama puasa sebulan penuh. Mestilah niat puasa sebulan penuh di malam pertama. Nawaitu sauma syahri ramadhana kullihi, kalau lafal Arabnya. Sahaja saya puasa esok hari bulan Ramadan keseluruhannya. Mereka bahasa Aceh long puasa Singapura si bulan penuh bulan Ramadan. Itu yang kita niatkan di malam pertama. Ingat, di malam pertama. Kalau malam pertama lewat, maka hilanglah kesempatan untuk taklid dalam mazhab Malik. Kalau malam pertamanya tidak sempat niat sebulan penuh, maka hilanglah kesempatan ikut dalam mazhab. Aturan yang kedua, apabila berbuka puasa di tengah-tengah Ramadan karena alasan syariat atau karena udhur syariat seperti musafir, datang haid, maka di saat memulai puasa kembali wajib niat juga kembali puasa sebulan penuh. Apabila berbuka puasa di tengah-tengah Ramadan sebab alasan syariat seperti datang haid atau musafir atau sakit, maka wajiblah untuk memulai niat sebulan penuh kembali di saat mengambil puasa lagi. Maka wajiblah berniat sebulan penuh lagi di saat mengambil puasa kembali. Aturan yang ketiga. Apabila berbuka puasa di hari itu, misalnya semalam kita kan niat dalam mazhab Malik, mengikuti mazhab Malik. Hari ini kita berbuka puasa bukan alasan syariat. Tarik taurah tajabut tengku gerah tu. Terus rumah tajai hai dah tenle. Dah buka jual lah tajai jui. Misalnya, itu bukan alasan syariat. Wajib membayar kafarat seperti orang jima. Ya mazhab Malik kan. Kalau mazhab Syafi'i hanya khusus jima yang demikian. Malahan kalau mau jima minum air dulu supaya jangan bayar kafaratnya, kan begitu kan? Kalau mazhab Malik bayar kafarat. Siapa suruh buka puasa bukan alasan syariat, tetap bayar kafarat. Masalah jumlah kafarat itu sama. Sama apa? Sama 60 mud. Dibagikan kepada fakir miskin. Selanjutnya, keberapa? Ketiga ya, keempat ya. Yang keempat, wajib menjaga hal-hal yang batalkan puasa dalam mazhab Imam Malik. Wajib menjaga hal-hal yang dapat membatalkan puasa dalam mazhab Imam Malik, yaitu
Oh, tulis di bawahnya. Hal-hal yang membatalkan puasa dalam mazhab Malik ya. Apabila masuk sesuatu dalam rongga terbuka, baik sengaja, terlupa atau dipaksa orang, batallah puasa dia. Ini dalam mazhab Malik. Hana istilah tua tentu. Apabila masuk sesuatu dalam rongga terbuka, baik sengaja, lupa atau dipaksa orang, batallah puasa dia. Ni mazhab Syafi'i tua tu dapat jauh cara timang sabah pingan. Pray tengku. Puasa lanjut. Kalau mazhab Malik hana pray, enggak ada dispensasi. Batal puasa. Hana unsur kasihan ini. Tapi kalau mazhab Syafi'i ada unsur kasihan. Kasihanlah dia. Ya. Ya. Selanjutnya B. Pingsan. Walaupun cuma sebentar, batal puasa dalam mazhab Malik. Mazhab Syafi'i tidak batal kalau pingsan sebentar, kecuali pingsannya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu baru. Urun tarik pukat di laut, nak batal puasa. Tuan cara tarik pukat di laut. Kita mang laut, kita tarik pukat gedang lam i. Batal puasa. Apabila tidak kentut dalam air tidak batal puasa. Tapi kalau kentut dalam air batal puasa. Kenapa kentut dalam air batal puasa? Keluar angin masuk air. Ini batal puasa. Tapi saya enggak terasa kenyang. Walaupun enggak terasa kenyang tetap batal puasa. Tapi itu nyorun kemana? Enggak. Itu enggak termasuk dalam catatan ya. Ini orang tanya ini. Udah ya? Apa tadi? Pingsan, batal puasa dalam mazhab Malik. Selanjutnya muntah dengan sengaja dan tidak sengaja, tetap batal puasa. Kalau mazhab Syafi'i yang sengaja saja yang batal puasa, yang tidak sengaja tidak batal. Ada dispensasi di situ. Ibu hamil pas bulan puasa dia muntah-muntah. Semalam dia niat taklid dalam mazhab Malik. Muntah hari ini karena hamil batal puasa. Itu kalau mazhab Malik. Kalau mazhab Syafi'i tidak batal puasa. Ya. Yang selanjutnya memakai obat mata. Boh obat mata. Memakai tetesan obat mata. Apabila terasa ketenggorokan, batal puasa dalam mazhab Malik. Kalau dalam mazhab Syafi'i, walaupun satu ember kita masukkan air ke dalam mata sampai terasa pahit sekali di tenggorokan, tidak batal puasa. Kenapa? Karena mata bukan rongga dalam mazhab Malik Syafi'i. Tapi kalau dalam mazhab Malik batal puasa. Selanjutnya memakai nampak warnanya ke lidah, entah bagaimana celaknya saya pun tidak tahu, batal puasa. Memakai celak mata yang berwarna ke lidah, yang ke nggak tahu. Mungkin celak Arab ya. Mungkin celak Arab. Dah nak hukum sih itu. Dah nak hukumnya. Jelas dah lupa hatam tulis betul. Mungkin celaknya meleleh hari ini ya. Enggak tahu. Batal puasa dalam mazhab Malik. Selanjutnya cium istri ya. Apabila menyentuh istri. Ya, apabila menyentuh istri atau mencium istri siang hari bulan Ramadan sehingga keluar madi. Bukan mani, madi. Apa itu madi? Dia tadi macam dia itu. Ada mani, ada wadi, ada madi. Wadi, madi, mani. Harus tahu bedanya.
Wadi keluarnya di saat kita capek-capek. Cairan keluar saat kita capek, itu namanya apa? Wadi. Itu najis, bersihkan saja. Apakah batal puasa? Tidak. Mazhab Syafi'i Malik? Tidak. Dua-duanya tidak batal. Selanjutnya, madi keluar dia di saat awalan syahwat, bukan puncaknya, berupa bening keluarnya dan tidak terasa saat keluar. Tetapi orang itu sudah terasa syahwat, baik dengan rangsangan sentuhan atau penglihatan, dengan gekalan atau gemat, ya kan? Awalan daripada syahwat keluarlah madi, dan keluar itu tidak terasa berupa cairan bening, itu namanya madi. Batal puasa dalam mazhab Malik. Ya, batal puasa dalam mazhab Malik. Dalam mazhab Syafi'i tidak batal kalau yang keluar itu madi, bukan mani. Kalau mani apa? Mani adalah cairan yang keluar di saat seorang itu berada di puncak syahwat yang tinggi dan terasa lazat saat keluarnya, itu mani. Kalau dalam mazhab Malik, keluar madi saja sudah batal, baik dengan rangsangan sentuhan mencium istri tadi ataupun melihat. Walaupun yang dilihat itu melalui HP ya. Jadi sudah kembali lagi ya. Yang dilihat melalui HP bukan langsung. Bersyahwat dia keluar madi, batal puasa. Dalam mazhab Malik, dalam mazhab Syafi'i tidak batal puasa. Jadi mentang-mentang kita bilang begini, jangan nanti enggak apa-apa, lihat kan enggak batal puasa. Puasa enggak batal, tetapi pahalanya sudah ke Malaysia, enggak ada lagi. Sudah batal, ya. Puasa memang tidak batal dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab Malik itu dapat membatalkan puasa. Umi, kalau misalnya enggak keluar madi, sekilas lewat. Ya, saat kita buka scroll di HP, kita lihat orang-orang enggak pakai baju banyak di HP sekarang. Ya kan? Kita lihat. Itu apakah dapat membatalkan puasa? Sedangkan kita tidak keluar madi, begitu ya? Adakah timbul suka? Saat dikatakan syahwat kan bermakna menggebu-gebunya, suka macam galak tak nya menan. Apakah timbul suka saat kita pandang? Suka, batal pahala puasa. Bukan puasa, pahala puasa. Karena tadi kan tidak keluar madi, tidak keluar mani, tidak keluar apa-apa, maka batal pahala puasa. Tapi kalau keluar madi, batal puasa dalam mazhab Malik. Kalau keluar mani, batal puasa dalam mazhab Syafi'i. Kalau sudah menyentuh, tapi kalau melihat saja, yang empatnya tak baca dalam mazhab Syafi'i. Yang mazhab Syafi'i tu baca apa? Ya, hai. Dan demikian lagi, nyol baca BO mamatan bah. Dan demikian lagi tiada batal puasa dengan inzal sebab menyentuh farji binatang. Nyol mazhab Syafi'i ya. Inzal dengan menyentuh farji binatang atau dengan pikir atau dengan manilek dan menyentuh perempuan dengan berlapik, dan jika tipis lapik itu sekalipun, dan jika berulang-ulang yang tiga itu dengan syahwat sekalipun, karena ketiadaan mubasyarah seperti ihtilam, tetapi haram mengulangi dia, dan jika tiada inzal sekalipun. Demikianlah kata Asnawi. Ya, jelas tadi disebutkan tiada batal puasa dengan apa? Dengan menyentuh farji binatang. Lagi bulan puasa, pas dia lihat kerbau yang putih itu, kerbau jagat. Putih, kerbau jagat kan putih. Pantatnya putih juga. Hai punggong kerbau jagat, kan putih sih. Pantatnya juga besar. Aleho terbayang dia apanya? Jie tensi, gemegak cukeh di punggong kerbau.
Kebut dengan kain merak kaki aku kutu punggung kebu kan. Yang pertama putih punggung, yang kedua raya punggung kebu maksudnya. Hah? Disentuh, diulus-ulus ya. Diulus pantatnya ini diulus-ulus sehingga bersyahwat dia, keluarlah mani dia. Ya, bukan inzal dia, keluar mani, bukan mani keluar. Gara-gara sentuh pantat kerbau. Ini misalnya. Hah? Apakah dapat membatalkan puasa? Tidak. Kenapa? Karena yang dia sentuh pantat kerbau, bukan pantat orang. Tapi kalau yang disentuh langsung itu pantat orang, batal. Pantat orang yang langsung. Tapi kalau berlapik, walaupun pantat orang, tidak batal. Kalau berlapik, walaupun lapiknya tipis, tadi sudah kita baca kan? Walaupun lapiknya tipis, pakai sarung tangan disentuh, itu nggak apa-apa, nggak batal. Tetapi sudah batal pahala. Ya. Atau dengan melihat. Lagi puasa, kita lihat di TikTok, kita lihat di HP orang nggak pakai baju. Ini dalam mazhab Syafi'i ya. Kita lihat, timbullah syahwat kita saat melihat. Lalu karena sudah timbul syahwat, naiklah tensi, keluarlah inzalnya, keluarlah maninya. Itu bagaimana hukumnya? Apakah batal puasa? Tidak batal karena nggak buat apa-apa, cuma melihat. Ini dalam mazhab Syafi'i ini. Tetapi pahalanya nggak ada lagi, sudah hilang. Cuma puasa saja yang tidak batal. Ya. Tapi nggak kocek kata. Pahala sekarang leh. Inilah rugi yang besar. Apa rugi yang besar? Di saat kita tidak ada kesempatan untuk mengulangi ibadah itu, sedangkan kesempatan mendapatkan pahala sudah kita lewatkan. Tapi kalau selama batal puasa itu bisa kita ulangi ibadah itu dan masih ada kesempatan untuk mendapatkan pahala. Maka ini yang kita takutkan, batal pahala bukan batal puasa. Saya lebih khawatir kepada batal pahala. Kalau batal puasa bisa mengqadha, kalau batal pahala nggak bisa diqadha. Ya, karena nggak batal puasa ya. Itu dia ya. Nah, jadi tidak apa-apa kalau cuma melihat. Juga berpikir-pikir, menghayal. Lagi berpuasa menghayal terus. Saat menghayal, inzal dia. Dia tidak buat apa-apa, cuma menghayal. Batal nggak puasanya? Tidak batal. Tapi itu sia-sia, batal pahala puasa. Itu dia ya. Dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Malik, keluar madhi saja sudah batal. Dalam mazhab Syafi'i, kalau cuma keluar madhi itu tidak masalah, tidak batal. Keluar mani itu juga dilihat keluar sebab apa. Kalau keluar sebab menyentuh yang tidak berlapik, itu batal. Kalau sebab menyentuh berlapik tidak batal. Kalau kita sentuh barang-barang yang tidak lazim orang syahwat seperti pantat kerbau seperti kita bilang tadi, itu tidak batal. Kalau pantat orang yang langsung baru batal. Kalau menghayal tidak batal, kalau melihat tidak batal. Bermakna apa? Ringan sekali hal-hal yang membatalkan puasa dalam mazhab Syafi'i. Sedangkan pada mazhab Malik berat sekali hal-hal yang membatalkan puasa. Kenapa demikian? Karena dalam mazhab Malik sudah ringan pada niat. Niatnya semalam berlaku sebulan, tidak hilang masa berlakunya. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i tiap malam harus memperbaharui ini, memberatkan pada niat, meringankan pada membatalkan puasa. Kalau mazhab Malik meringankan pada niat, memberatkan pada yang membatalkan puasa. Ini dia beda. Ya. Ini datang kita taklid dalam mazhab Malik ringan pada niat, udah kita puasa dalam mazhab Syafi'i ringan pada membatalkan puasa. Maka kata peringan mendua, inilah yang mengakibatkan tidak sah puasa.
Ya. Itu dia. Kembali. Maka mestilah kita memperhatikan hal-hal yang demikian itu dalam hal mengikuti taklid dalam mazhab Maliki. Nyan tulis hatanya. Pada bawah kana yang batalkan puasa pada mazhab Maliki. Pada bawah kana. 6 ya. Ya. Kabeh yang nah, maka itu dipoto, dikirim ke grup. Biar yang tidak datang bisa dapat ilmu juga, enggak masalah. Ya, itu seputaran dengan niat. Jadi takalan yang penting. Langsung ya. Dan tiada batal niat sebab jima atau makan atau menyahaja muntah atau barang sebagainya. Seseorang setelah buka puasa langsung dia niat saya puasa esok hari. Setelah itu dia berjima. Apakah dapat membatalkan niat ataukah mesti mengulangi niat? Tidak. Maka tidak membatalkan niat dengan jima. Ya, ataupun muntah atau makan lagi tidak apa-apa. Atau barang sebagainya. Kemudian daripada itu berniat pada malam. Ya, dan sah niat bagi perempuan yang haid atau nifas. Jika putus haid atau nifasnya, kemudian daripada niat pada malam dengan syarat jika genap masa sebanyak-banyak nifas, haid atau nifas atau genap sekadar adatnya, maka tiada wajib memperbaharui niat pada segala yang tersebut itu. Ya, benar. Ya. Begitu juga dengan wanita yang haid. Wanita yang haid apabila berniat puasa itu sah niatnya dengan catatan haidnya sudah pasti habis besok. Misalnya begini. Kita semalam begitu lepas maghrib kita lihat haid masih ada misalnya. Ya. Waktu kita mau tidur kita lihat haid masih ada. Kita niat terus. Tapi sudah terakhir, sudah tinggal coklat-coklat misalnya. Kita niat terus saja saya puasa bulan Ramadan esok hari. Ya kan? Setelah kita niat kita tidur. Setelah itu kita bangun apa itu namanya? Bangun subuh sahur, kita enggak niat lagi. Kita lihat sudah putus haidnya. Kita enggak niat lagi, kita makan sahur, kita tidur terus lagi. Kita puasa terus besok. Sah enggak? Sah. Walaupun yang kita niat tadi di saat masih keluar haid. Paham ya? Yang hansah pokiban. Kita lihat masih ada sedikit coklat-coklat. Pas kita bangun sahur masih juga ada. Kita niat terus. Pas kita lihat besok subuh, besok pagi, sudah masih keluar sedikit lagi. Lepas itu jam 7 enggak ada lagi. Jam 7 enggak ada lah. Apakah sah puasa kita? Tidak sah. Karena masih ada keluar sedikit setelah terbit fajar. Ya, itu tidak boleh. Bagaimana hukum bagi orang tersebut yang putus haidnya di tengah-tengah puasa, seperti itu siang hari bulan puasa? Pada orang itu tidak dikatakan puasa karena memang tidak sah, sebab tidak terpenuhi satu hari puasa. Dan bagi orang itu sunat untuk imsak. Ya, yang sunat imsak. Mihana ke imsak, hana jadi masalah, tapi lebih baik untuk ke imsak. Tahan diri jangan makan minum. Tapi masih keluar haid misalnya, masih cenek keluar haid itu enggak perlu imsak. Enggak ada pahala imsak. Ya. Jangan mentang-mentang oh ini saya lagi masih ada haid saya imsak saja. Enggak, itu bodoh namanya. Apa jual ada buku. Ya. Kalau sudah putus baru sunat imsak dia itu. Itu dia ya. Berarti kita ada pertemuan sekali lagi. Ini sampai jam berapa ini? Sedikit lagi ya. Nagrah. Nagrah. Hana bayi. Oh, dekat maghrib nanti. Pandai nagrah. Tadi duduk mentang pandai nagrah. Mulung yang semua buat mentang hana nagrah. Hai betul memang hana.
Sedikit lagi ya. Maka diketahui pada wajib niat itu pada malam, yang bahwa tiada mumadah niat jika beserta ia dengan fajar. Ya, kalau niatnya beserta dengan fajar itu tidak sah. Beda dengan salat. Kalau salat harus beserta dengan takbiratul ihram. Allah saja saya salatkan gitu dia. Tetapi kalau niat puasa, tidak boleh kita tunggu dulu. Neng nanti masuk fajar sadek langsung saya nawaitu, tidak boleh. Beserta dengan fajar tidak sah. Bagaimana juga sebelum fajar niatnya. Itu dia ya. Atau syai'iyah pada niatnya itu. Adakah jatuh ia dahulu daripada fajar atau kemudian? Itu juga tidak sah. Apa? Dia syok dulu baru niat. Syok dulu. Syok maksudnya apa itu? Syok. Antara iya dan tidak. Ragu-ragu ya. Begitu dia bangun, syok saja. Begitu dia bangun, misalnya dia tidak makan sahur. Begitu dia bangun, dia syok dalam hatinya. Dia ragu-ragu dalam hatinya. Apakah sudah fajar atau belum ya? Bukan hidatan, bukan lam. Sudah azan apa belum? Sudah azan apa belum? Sudah azan apa belum? Alah azan tidak tahu tak ada. Saya lihat terus. Dia syok dulu, dia ragu dulu. Setelah dia ragu baru dia nih. Lah fajar tiba keluar atau tidak ada urusan saya niat terus. Itu tidak sah niat. Dan tidak sah puasa. Kenapa? Karena dia syok dulu baru nih dia ragu dulu antara masuk apa itu keluar fajar atau tidak. Baru dia niat, itu tidak sah. Itu yang pertama. Jika berniat ia kemudian maka syok. Ini beda lagi. Niat dulu baru ragu. Begitu dia bangun nawaitu samagadin langsung dia niat. Setelah dia niat, saya niat tadi di mana ya? Udah keluar fajar atau belum? Dia dengar, maka ada orang azan enggak ya? Udah keluar fajar apa belum ya? Dia lihat jam sudah mampus. Udah mati. Jamnya sudah mampus. Mau lihat ke langit, enggak tahu dia. Setelah dia mendong, setelah dia niat baru dia ingat. Saya niat tadi di mana ya? Udah azan atau belum? Dia dengar enggak ada suara apapun. Apakah padahal urang kabeh wah semajik pandai lah. Urang kabeh kuat semajik padahal ada orang melatih malam. Selama tidak terbukti bahwa itu jatuh pada siang, niatnya tetap sah puasa. Karena tadi dia langsung niat, setelah niat baru duduk syok aku. Setelah niat baru ragu. Inilah karena kenapa? Ya, Pak Hasan. Adakah sudah terbit fajar tak kala berniat atau belum? Seperti kita bilang tadi, maka yaitu tiada mengapa, karena yang asal itu malam juga. Selama tidak terbukti siang dia niat, itu tidak sah. Walaupun memang sudah siang dia niat, atas nama tidak terbukti. Kecuali nawaitu samagadin. Setelah dia niat, dia dengar astagfirullahaladzim. Udah di masjid astagfirullah. Bermakna dia niat tadi kan orang lagi sholat. Masih senyap, ada suara apa-apa karena orang lagi sholat. Itu sudah terbukti nyata siang, maka tidak sah niat. Jadi intinya apa? Kalau misalnya sudah ragu-ragu tentang hal itu, lebih baik kemana arah kita? Taklid ke mazhab Malik, ya kan? Tidak sah daripada tidak sah. Ya, ataupun begini dia, ini ada lagi. Dan demikian lagi jika syai'iyah pada siang hari, adakah berniat ia malam atau tiada? Maka ingat ia akan sudah berniat. Dan jikalau ada waktu ingat itu kemudian daripada lalu masa siang hari terbanyak daripada yang tinggal sekalipun. Seperti ingat ia dahulu daripada masuk matahari, maka yaitu tiada mengapa. Ya. Atau seseorang tersebut dia itu ragu saat siang harinya. Inohat meragu itu ilmu bukan malum ni pohana le. Saya semalam ada niat atau enggak ya? Ada niat enggak? Enggak tahu saya. Enggak ingat lagi ya. Dah ada niat atau enggak niat? Enggak ingat lagi saya. Betul-betul enggak ingat. Udah sampai waktu zuhur, dia belum ingat juga. Dia salat, Allahu Akbar, dia salat zuhur. Biasanya kalau kita salat itu kan datang setan mengingatkan kita hal-hal yang kita lupa. Biasanya begitu kan? Tetapi syaitan ini enggak datang juga dia. Enggak ingatin kita bahwa semalam kita ada niat atau tidak. Entah sengaja syaitan itu enggak ingatin biar kita semakin ragu.
Udah siap sholat zuhur, masih belum ingat ada niat semalam atau di? Udah sorenya sholat asar. Siap kita sholat asar. Di saat di sholat asar pun syaitan nggak datang, nggak ngingetin kita bahwa semalam kita udah niat. Kita masih dalam keraguan, apakah saya ada niat semalam atau tidak. Padahal jam sudah menunjukkan jam 5 sore. Kita masih ragu semalam ada niat atau tidak. Lepas itu kita pergi untuk beli-beli apa itu bahan bukaan. Masih kita dalam keraguan. Adakah saya niat atau tidak? Adakah saya niat atau tidak? Pas pulang dari beli-beli hal tersebut, beli-beli makanan itu, saat kita menghidangkan makanan atas meja, baru kita ingat, semalam saya hidangkan, saya ambil makanan di atas meja, mau saya beres-beres, mau ke masjid, di sini saya niat. Baru ingat kita. Padahal waktunya sedikit lagi mau Bagaimana? Sah puasa? Apakah puasa? Tidak sah puasa. Ya. Maka kalau demikian, solusinya lagi seperti kita bilang tadi. Jangan tunggu tergelincir matahari. Karena bisa kita taklid ke mazhab Malik kalau belum tergelincir matahari. Kalau sudah tergelincir matahari, tidak boleh lagi taklid ke mazhab Malik. Maka ragu-ragu kapoh 12 nyampe di kudun nunggu. Sehari ini saya puasa dalam mazhab Malik, gajinya nih gitu. Aman puasa kita. Begitu dia ya. Ya. Ada pertanyaan? Pinggir jendela gitu. Semalam ada kalau nggak ada dekat ini di sini. Lurus itu sifatnya kayak hati. Ya, ada pertanyaan? Kita bahas sedikit yang batalkan puasa ya. Ya, kita bahas sedikit yang batalkan puasa. Dan setengah daripada yang batalkan puasa Ente ada pertanyaan ditanya yang wah. Ada yang batalkan puasa ya. Dan demikian lagi jika diciumnya atau dipeluknya akan perempuan dan dijauhkannya daripadanya dahulu daripada fajar, kemudian maka inzal ia mengiringi fajar, tiadalah batal puasanya dengan dia. Mbak Neh, itu kalau misalnya masih kategori malam, belum siang, seorang suami meluk atau mencium istrinya
masih dalam kategori belum keluar fajar. Lalu dipindahinya ataupun iminah. Begitu dia pindah, langsung inzal dia. Setelah itu langsung azan. Itu bagaimana hukumnya? Tidak batal puasa, amannya. Dan jika dicium akan perempuan pada siang hari, tatkala ia puasa, bunuhkan hanjit cium kali tabuk likut. Kemudian maka bercerai ia daripadanya saat kemudian. Maka lalu inzal, maka ditilik. Jika ada syahwatnya itu berkekalan dan zakarnya itu lagi bangkit hingga inzal, maka batal puasanya. Ingat kalau mayat berciuman di bulan Ramadan, kalau tiada berlapik, jika inzal kan batal puasa. Catatan pertanyaan yang kau ikut kemenan. Kak, ini masalahnya bukan inzal saat berciuman, tapi begitu dia ciuman saat bangkit syahwat dia pindah minah haju, takut batal puasa. Setelah itu inzal juga dia walaupun sudah pindah. Itu bagaimana? Namfum napukahnya. Surah yang pertama, berciuman tidak berlapik dengan istri, inzal batal puasa. Dengah ciuman inzal. Surah yang kedua, dengah ciuman tingat yo kabul Ramadan. Gepuji ora, gepinah dah. Inzal gesit. Beda dengan tadi, masih berciuman inzal batal puasa. Hana negosiasi, ya kan? Yang kedua surahnya tingat ke Ramadan, gepinah, gepuji oh. Inzal gesit rupanya. Apakah batal puasa? Maka di situ dilihat, ya. Di situ ditilik. Apa yang ditilik? Kalau misalnya setelah dia pindah dia tidak cium lagi, kilometernya masih 180, tidak turun, sehingga dia inzal, maka batal puasa. Tetapi kalau setelah dia pindah dengan istri tidak ciuman lagi, lalu kilometernya turun ke 0 kilometer, setelah turun ke 0 kilometer lalu inzal, maka itu tidak batal puasa. Kenapa? Karena gasnya tidak ditancap lagi. Paham ya? Ya. Dan jika tiada seperti demikian itu, maka tiadalah batal puasanya. Seperti demikian itu apa? Seperti demikian itu kilometernya tidak tinggi, ya. Tapi kalau kilometer masih tinggi 180 tidak turun-turun, walaupun mereka sudah pindah, tetap batal puasa. Ini kalau inzal, ya. Kalau tidak nak jadi batal itu puasanya. Lagi dengan ikhtiarnya. Dan jika yakin ia akan tiada kembali suatu daripada mutah ke dalam perutnya sekalipun, maka batal puasanya dengan dia. Yang termasuk dalam jumlah batal puasa juga adalah sengaja muntah. Bagaimana dikatakan dengan sengaja muntah? Tahu dia kalau muntah dalam tenggorokan, dia colok, wah muntah. Walaupun muntah yang keluar itu tidak masuk lagi ke dalam mulut, ke dalam tubuh, tetap batal puasa. Apalagi masuk lagi. Ya. Inzal itu adalah keluar mani, ya. Adapun jika muntah dia dengan lupa dia, nggak ingat dia lagi puasa. Keculok je jaro la rukung, kepikir hana pupu, hana tinggal dengan puasa apa. Atau dengan digagahi orang. Bagaimana digagahi orang? Kan iu kai paksa kai mak ipu duduk bangkai ke. Doa. Kita ditaruhlah bangkai di depan. Kita lihat bangkai itu, muntah kita. Dibuli. Itu digagahi orang, ya. Akan dia atau jahil ia akan haramnya atau enggak tahu dia itu haram. Kenapa jahil? Karena baru masuk Islam. Ya. Karena uzur sebab baru masuk Islam. Atau jadi ia jauh daripada ulama. Surah jauh daripada ulama enggak ada lagi sekarang. Karena sekarang pengajian rata-rata tempat bukan hanya melalui nyata, melalui HP banyak sekali pengajian. Maka enggak ada lagi istilah tidak tahu ilmu. Maka tiada batal puasanya. Ya, kalau demikian tidak batal puasa. Ya, saat subuh kita sikat gigi. Subuh itu sudah masuk sudah azan subuh, ya kan? Kita sikat gigi. Karena kebiasaan kita saat sikat gigi yaitu menyikat lidah. Nah, kita masukkanlah ke dalam lidah menyikat lidah. Tetapi kita di saat menyikat lidah itu muntah.
Apakah itu termasuk dalam jumlah muntah dengan sengaja? Iya. Itu termasuk dalam jumlah muntah dengan sengaja sebab sudah sengaja sikat lidah gigi sehingga muntah kita. Itu tetap batal puasa. Jadi kalau kira-kira mau sikat demikian, sikatlah sebelum imsak ya, sebelum azan subuh. Dan demikian lagi tiada batal puasanya jika ghalib atasnya muntah, yakni mengerasi akan dia muntah sekira-kira tiada tertahan karena tersebut di dalam hadis yang sahih. Ya. Ini pun tidak batal puasa kalau sudah biasa muntah. Orang hamil kan biasa ya. Itu tidak batal puasa. Ataupun orang yang sering naik kalau naik mobil muntah dia. Mabuk perjalanan. Dia sengaja pergi ke Medan lagi berpuasa. Dia naik mobil, pas di dalam perjalanan muntah dia. Apakah batal puasa? Tidak. Ya, itu tidak batal. Kata Syekh Ibnu Hajar di dalam Tuhfah, jumlah daripada menyahaja muntah yang muntah yaitu menghila benang di dalam perutnya yang diperlan akan dia pada malam, maka batal puasanya dengan dia bersalahan yang mengeluarkannya pada siang hari akan kapas yang dimasukkannya pada malam ke dalam batin zakarnya atau farjinya, maka tiada batal puasanya. Demikian. Termasuk menurut Ibnu Hajar termasuk dalam jumlah muntah dengan sengaja malam dia telan benang. Itu apa entah enggak tahu saya. Yang jelas dia telan benang. Siangnya dia tarik benang. Malam ditelan benang, siang ditarik batal puasa. Itu termasuk muntah dengan sengaja. Ataupun ini termasuk ini. Ataupun yaitu yang membawa itu yang batal puasa ya. Yang tidak batal puasa kalau misalnya dia memasukkan kapas di dalam farji atau di dalam zakar. Farji itu kan ada lubangnya. Dia ambil kapas, dia masukkan dalam farji. Malamnya dia masukkan. Untuk apa dimasukkan saya tidak tahu. Tanya sama orang yang masukkan. Yang jelas ada dimasukkan. Ya. Pas siangnya baru ingat dia saya ada kapas dalam farji. Saya mau keluarin, batal enggak puasa saya? Tidak batal. Ya, kalau cuma kapas tidak batal. Sudah mepet-mepet ni. Nak isi hazam dia. Ya. Itu dia ya. Ciri-ciri orang yang selesai haid. Ciri-ciri orang yang selesai haid itu adalah sudah habis dengan terbukti keluar cairan putih. Ya, itu sudah hilang, sudah habis haid. Atau bukan tanda keluar cairan putih tetapi sudah keluar tidak keluar apa-apa, sudah bersih sama sekali tidak ada. Ataupun ciri-ciri terakhir habis masa haid yaitu dengan keluarnya coklat-coklat ya. Coklat-coklat, flek-flek. Itu sudah merupakan penghabisan daripada haid. Maka kalau masih ada coklat-coklat itu masih haid. Begitu habis coklat itu sudah bisa mandi. Ataupun yaitu keluar cairan seperti saya bilang tadi ya. Kecuali cairannya masih kuning pekat. Berat kuning menteng. Hampir merah itu masih dalam haid. Ya. Yang pakai spiral biasanya pakai 15 hari itu haid terus. Yang pakai spiral biasanya 15 hari haid terus dia. Apakah masih dikatakan haid? Masih. Kalau memang belum keluar daripada 15 hari, masih dalam jangka 15 hari. Dalam 16 huruf mentang haid. Ya. Ya. Dan demikian lagi tiada batal puasanya atas kaul yang muktamad jika dikeluarkan dahak daripada otaknya atau daripada perutnya lalu diludahkannya. Ludah. Ana pupu, han batu puasa itu tidak termasuk dalam muntah. Lengket dahak atau dalam otak begini ya. Kan ada itu dari hidung dihirup dulu. Hirup, dibuang. Kan ada begitu kan? Itu boleh, enggak batal puasa. Ya. Yang jadi masalah ditelan, ini yang jadi masalah. Dahaknya kalau dikeluarin boleh.
Kalau dia buang bisa. Tapi kalau Allah daripada saya buang kan nanti kenyang juga saya sendiri. Telan aja lah. Itu batal puasa. Itu batal puasa ya. Kalau cairannya masih keruh, apa masih digerakkan ke head? Enggak. Misalnya cairannya keruh ya. Cairannya putih tapi keruh. Apakah itu head? Bukan. Itu sudah habis. Itu masa berhenti head. Jadi mandi. Sudah wajib mandi ya. Urung drone pihanan tendayang. Nyan lah kayak beronyan tancam yo mihan tayang baron bum gitu. Ya, udah bisa puasa itu ya. Sudah bisa puasa, sudah bisa mandi, sudah wajib puasa ya. Kalau masih coklat itu adalah tanda terakhir. Tunggu aja dulu sampai keluar cairan putih ataupun cairan agak keruh ya. Cairan keruh. Bukan kuning pekat sekali. Kalau kita masukkan hidung, masukkan hidung ke dalam jari, mana ada? Masukkan jari ke dalam hidung. Nyamban kamu kunang-kunang mata, ruh baca masukkan hidung ke dalam jari. Padahal ditulis masukkan jari ke dalam hidung. Masukkan jari ke dalam hidung untuk membersihkan hidung. Apakah dapat membatalkan puasa? Apakah dapat batal puasa? Tidak batal. Selama yang kita masukkan itu masih bisa terpegang. Ini kan apa itu kelingking. Kalau kita colok sampai batas mana dia masuk, kan nggak mungkin masuk ke sini dia, ya kan? Sebatas masuk kelingking itu masih dikatakan bak jahiriyah. Jadi tidak apa-apa masuk seperti ini. Ngupil ya, ngupil lagi berpuasa tidak masalah. Kenapa? Karena masih bisa dijangkau oleh tangan kita. Begitu juga masuk ke telinga. Selama masih bisa kita jangkau dengan tangan, masuk ke telinga, kita ngupil dengan pakai ini. Itu masih dikatakan zahiriyah. Yang termasuk ke dalam batin ya. Kalau kita masukkan tidak lagi sampai tangan, maka tidak boleh mengeluarkan mencongkel telinga dengan cotton bud. Cotton bud kan kecil ya itu. Masuknya habis ke dalam. Itu bisa membatalkan puasa karena sudah termasuk dalam rongga jauh, yaitu rongga yang tumbus ke dalam batin kita. Tapi kalau masih masuk kelingking, ini tidak masalah. Sama seperti kita mandi junub juga. Mandi junub kan untuk memasukkan air kan mesti begini. Jangan kelingking masukkan zahiriyah. Ya, jadi kalau pun lagi berpuasa, congkel telinga dengan begini dengan tangan seperti ini tidak masalah. Ya, jangan sampai pakai benda yang kecil yang lebih daripada batin dia ataupun lewat daripada kelingking kita. Ya, tidak masalah ya. Waalaikumsalam. Perundang hantu mayang. Ini menyimpan minat daya sini. Kan dari titik lucu dari dulu aja mak orang panjoro. Puasa. Kan tahannya baik titik dan rumah WC kan. Dia baca kan buat tahan kan. Nanti kan masuk dalam loh kan yang debi ya kan. Tak tolong aja kan tahan. Tak baik titik. Ya. Ini tanya hai nanti gimana cara dapat gak ini? Kita BAB ya, kita BAB. Tapi yang keluar itu adalah setengah tiang. Setengah masuk dalam lagi karena kita tahan. Ya. Apakah termasuk dalam membatalkan puasa memasukkan sesuatu dalam rongga itu? Ya. Kalau BAB-nya itu mencret misalnya.
Kita tahan seperti ini. Dia mau keluar kita tahan. Apakah itu termasuk dalam jumlah masuk lagi? Tidak. Karena itu hanya ditahan di sini. Yang kita bilang masuk dalam jumlah mana apa itu masuk lagi ke dalam kalau BAB-nya itu keras. Ya. BAB-nya keras. Saat dia BAB ini maaf, ini keras sekali nggak bisa keluar. Dia potong setengahnya dimasukkan lagi ke dalam. Ini batal puasa. Ini batal puasa. Maka kira-kira kalau BAB-nya itu keras, lebih baik BAB-nya malam saja, jangan siang. Bisa mengakibatkan batal puasa. Berarti ya BAB diatur. BAB diatur juga itu. Kita masak terus kita merasakan makanan. Lalu kita buang dan kita kumur-kumur lagi, boleh enggak? Kalau kita sebagai pemasak untuk supaya nikmat saat kita buka nanti, kita sebagai koki itu tidak masalah karena berhajat. Tapi kalau bukan koki, rasa kegalak-galak itu makruh. Kurang fahala. Ya. Tesi tibik darah hancur batu puasa, hana batu puasa ya. Ya itu tidak batal puasa ya. Baik gara-gara tesi bio kata buka puasa tengok. Sakit cuma kami batal puasa mukadna tu. Kalau wasir keluar saat BAB dan dimasukkan lagi batal enggak puasanya ya? Di sini ada disebutkan dalam matan kitab. Wasir ya. Ini ada masalah tanya mengunyah makanan ya. Dan lagi sunat meninggalkan merasakan makanan. Ya, tidak boleh merasakan maka sunat. Kalau merasakan tidak masalah, tetapi jangan telang kumur-kumur buang, tapi dengan catatan yang rasa itu si koki seperti saya bilang tadi. Dan lainnya, karena yang demikian itu makruh, ya, makruh. Karena takut sampai kepada rongganya atau takut akan lalu dimasukkan akan dia sebab ghalib syahwatnya. Masuk syahwat ben fikir memecih diranjang syahwatnya makan syahwat juga namanya, keinginan. Kalau kita merasakan makanan khawatir nanti batal rasa mengakak lah ada bacut tak batal puasa. Maka lebih baik tinggalkan, jangan rasakan. Itu dia ya. Dan sunat meninggalkan tetapi jika berkehendak kepada memakan makanan kanak-kanak, dia adalah makruh yang demikian itu. Yang ada bayi, kan ada yang modal mengunyah makanan tuh supaya bayi itu mudah makan. Itu nggak apa-apa. Tapi kan ini kena urun jamun, urun jino halali. Ada lender sekarang nggak ada yang setelah dikunyah-kunyah. Itu tidak masalah ya. Nggak dikasih lagi sama dokter dari Nggak mesti kasih lagi ya. Dan makruh bagi orang yang puasa bersugi tika ego. Kemudian daripada tergelincir matahari hingga masuk matahari. Dan jikalau puasa sunat sekalipun. Dan jikalau berubah baunya mulutnya sebab dia tidur atau sebab makan dengan lupa akan yang keji baunya sekalipun. Inilah yang diiktimakkan oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam Tuhfah dan Fathul Jawad dan lainnya, dan yang diiktimatkan oleh Syekh Ramli dan Khatib Syarbaini di dalam Nihayah dan Mughni, bahwasanya jika berubah bau mulutnya sebab tidur atau sebab makan dengan lupa akan suatu yang keji baunya kemudian daripada gelincir matahari, maka tiada makruh bersugi. Ya, menahai. Apabila bersuginya adalah sudah tergelincir matahari, itu dilarang. Ya, itu dilarang. Walaupun itu adalah puasa sunat. Jikalau berubah bau mulutnya sebab tidur atau sebab makan dengan lupa akan keji baunya sekalipun. Menurut Ibnu Hajar. Walaupun bau mulut sudah berubah tidak enak lagi di saat kita tertidur. Misalnya kita tidur siang. Jadi pas kita bangun udah bau mulut kita. Apakah boleh kita bersugi atau sikat gigi? Tidak boleh. Ini dalam pendapat Ibnu Hajar tetap tidak boleh. Ya.
Ini iktimat yang dituliskan oleh Ibnu Hajar di dalam Tuhfah dan lainnya. Dan yang diiktimatkan oleh Syekh Ali dan Syarbaini di dalam Nihayah lain lagi. Ini berbeda khilaf pendapat ya. Menurut Ibnu Hajar, walaupun sudah berubah bau mulut kita karena tidur, jangan gosok gigi karena menghilangkan keafdalan daripada bau mulut dalam berpuasa. Kalau menurut Ibnu Hajar, kalau menurut Syekh Ramli, kalau itu berubah karena tertidur bau mulut, maka boleh gosok gigi lagi. Kalau bertentangan dua pendapat, Ibnu Hajar dan Syekh Ramli, pendapat siapa yang kita pegang? Ini kan bertolak belakang ini. Yang satu jangan, yang satu silahkan. Kan begitu kira-kiranya. Pendapat siapa yang kita pegang? Kalau bertentangan dua ulama yaitu Ibnu Hajar dan Syekh Ramli, maka berpeganglah pada pendapat Hajar. Siapa yang pegang? Gurai long yang pegang. Gurai long so pegah gurai gelom. Gurai gelom so pegah gurai gelom. Ya. Nyo sanad. Memang dalam kita tidak sebutkan pilih, tetapi dalam sanad keilmuan memang diucap Ibnu Hajar. Kenapa? Karena Ibnu Hajar pendapatnya lebih ihtiyat, lebih hati-hati ketimbang Syekh Ram. Sama seperti bayar zakat fitrah juga. Kalau Syekh Ramli udah bayar di sini, nanti kita mudik ke kampung, nggak usah bayar lagi karena di sini sudah bayar. Kalau Ibnu Hajar bayar lagi. Kan begitu dia. Lebih ihtiyat Syekh Ibnu Hajar. Maka ambil pendapat daripada Ibnu Hajar. Ya. Jadi intinya kalau kita cicip makanan lalu kita buang itu makruh. Ya, itu makruh. Ini kumur-kumur nih. Hah? Ada mau wudhu nih. Itu enggak apa-apa. Kumur-kumur karena berwudhu tidak masalah itu. Sama ini. Iya. Kalau masih siang Kali kumur juga dari keluar. Ya. siang hari keramas. Keramas siang hari. Bagaimana hukumnya dengan kita mandi keramas siang hari? Apakah boleh? Untuk apa mandi keramas siang hari? Untuk menyegarkan badan supaya segar kembali karena begitu panasnya siang ini. Apalagi saya pulang nanti adalah rahdat susu unta uro telu wabut satu cukup dari uro. Terus rumah long mano? Supaya segar kembali. Boleh enggak? Boleh. Tetapi dengan catatan jangan sampai masuk air ke dalam lubang terbuka walaupun tanpa sengaja batal puasa. Ni jaga kira-kira. Nemano hana masalah, bahkan nemelangu hana pupu siang hari bulan Ramadan. Tapi dengan catatan sanggupkah menjaga supaya jangan masuk ke lubang telinga, ke lubang hidung, ke lubang dubur? Sanggup? Kalau sanggup silahkan. Soalnya air itu kalau mau masuk ke lubang telinga enggak ketuk pintu dulu dia. Assalamualaikum, telinga saya masuk dulu ya. Enggak dia. Kita enggak tahu dia mau masuk, bluk masuk tiba-tiba. Kah batal puasa? Kalau mau mandi silahkan, tidak masalah. Mandi keramas siang hari, bukan mandi junub ya. Silahkan. Tidak masalah. Tapi kalau masuk tanpa sengaja tetap batal puasa. Tapi umi tanpa sengaja, kenapa sengaja mandi? Siapa suruh mandi di situ? Karena gerah umi, walaupun gerah tidak diwajibkan mandi. Yang diwajibkan mandi khusus junub. Jadi kalau mau mandi, basahin rambut junub dulu malamnya. Kalau mandi junub saat kita masuk, misalnya kita meratakan air, masuk misalnya tanpa sengaja, itu tidak batal puasa. Sebab itu mandi yang diwajibkan, mandi junub, mandi janabah. Ya, kalau tidak itu batal puasa nanti. Misalnya nak kencing anak-anak. Hah? Nak kencing anak, termasuk bapak sampai tarah. Terlalu tapi jaga bek sampai itameng i dalam punyung. Ya, itu dia yang perlu kita jaga ya. Kalau puasir bagaimana? Wasir. Tahu wasir ya? Keluar duburnya ya. Ambion ya. Kalau ambion lagi berpuasa, bolehkah kita masukkan kembali yang keluar itu? Boleh. Karena itu musyakkah, mengakibatkan berat di saat kita tahan. Kalau kita tidak masukkan, bisa jadi kita binasa. Kan? Keluar dubur itu. Maka silahkan masukkan. Yang dianjurkan dalam kitab ini ada ditulis, kalau mampu bersihkan dulu kalau ada lendir-lendirnya. Kalau misalnya tidak mampu, kalau mau bersihkan juga mudarat, maka masukkan terus enggak masalah. Karena itu termasuk kepada penyakit, ya. Kubur-kubur pakai listerin bisa enggak? Bisa. Enggak masalah. Tapi terasa umi kan enggak telan. Yang jadi masalah kalau telan. Ya, kalau telan yang jadi masalah. Ini yang dapat membatalkan puasa kita.
Ya, bagaimana kalau mencium yang wangi-wangi? Orang masak kari kambing di sebelah kita. Kita hirup asap kari kambing, asap. Asap apa? Asap kari kambing. Enak enggak? Enak asap. Asap yang enak. Kari kambingnya kita nggak makan kan? Saat kita mencium, harum sekali. Kita hisap lagi, harum sekali. Apakah batal puasa? Tidak batal puasa. Tidak batal puasa sebab mencium bunga-bungaan atau asap. Atau asap atau bunga setangkai atau barang sebagainya. Dan jika sampai baunya dan asap itu ke dalam otaknya atau ke dalam perutnya sekalipun, hirup be kari kambing, itu menglautak, itu menglamprut. Itu tidak batal puasa. Karena bau asap itu asal jua, bukan ain pada huruf. Karena itu yang kita hisap adalah angin semata, bukan asalnya barang itu. Sama seperti mencium minyak kayu putih, mencium apa itu lagi. Mandi di sore hari ada mengurangi pahala puasa? Mandi di sore hari apakah dapat mengurangi pahala puasa? Tidak. Apakah makruh? Tidak, kecuali mandi yang membasahkan seluruh tubuh atau menyelam. Itu makruh. Kenapa makruh? Dikhawatirkan binasa ibadah. Tapi kalau mandi biasa nggak salah. Mandi siang-siang cuci kepala. Iyalah, cuci kepala itu yang takut binasa ibadah. Kalau mandi sekedar itu tidak masalah, ya, tidak makruh itu. Kalau keluar cairan warna keruh, puasanya batal enggak? Keluar cairan warna keruh di dalam farji, apakah batal puasa? Tidak batal, ya. Itu termasuk dalam wadi. Tadi kan udah kita bilang ya, itu termasuk ke dalam wadi. Ada wadi, ada mati, ada mani dia itu. Kalau tidak ada rasa apa-apa, keluar cairan keruh dia, lagi kita capek-capek atau lagi apa-apa, itu termasuk kepada wadi, tidak batal puasa. Ya, itu tidak batal puasa dan itu najis semata, dibersihkan saja ya. Sikat gigi pakai Pepsodent, batal enggak puasa enggak? Siapa bilang batal puasa? Enggak apa-apa, dan jangan telan Pepsodent itu. Apa itu? Odol itu jangan ditelan ya. Enggak apa-apa, pakai terus. Ya, jadi sikat gigi siang hari atas nama belum tergelincir matahari baru boleh. Kalau sudah tergelincir, sekarang masih boleh ini. Sekarang masih boleh. Nanti begitu azan zuhur enggak boleh lagi. Bagi yang belum sikat gigi segera sikatkan sekarang. Ya. Terus kalau kita sikat gigi, Umi keluar darah di mulut kita, itu bagaimana hukumnya? Batal enggak puasa kita? Enggak apa-apa, enggak batal. Yang jangan telan kembali darah itu. Ya, yang jangan telan kembali darah itu. Umi gimana Umi, kan ada sebagian orang kan musimnya lagi meradang nih. Ya. Jadi dia kan harus pakai kumur-kumur air garam yang hangat Umi. Tapi Ya. dia dalam keadaan puasa itu gimana Umi? Apakah ditelan apa air garam itu? Enggak. Enggak apa-apa. Tapi Enggak ada apa-apa. rasa Mi. Enggak apa-apa, rasa apapun itu athar, itu aromanya. Itu bukan ainnya, maka tidak masalah. Sama seperti kita pilek, bulan Ramadan kita pilek kita ambil balsam, kita hirup, pileknya hilang. Rasanya sampai ke otak kita. Yang masuk itu balsamnya apa tidak masalah, tidak batal puasa. Ya. Tapi sama juga Umi, umpamanya kan ada orang kakinya kan rematik nih. Ya. Nah, ini kan perlu taruh balsam. Balsamnya nanti kalau udah ditaruh dia kan hangat, masuk dingin ke dalam pori-pori itu gimana Umi? Masuk aja 1 ember nggak apa-apa. Biarpun masuk itu lebih banyak, itu tidak masalah. Karena yang masuk bukan lewat lubang terbuka, tetapi lewat pori-pori. Jadi tidak masalah. Ya, Mbak. Cabut gigi bulan puasa tidak apa-apa. Atas nama jangan telan lagi gigi yang tercabut itu. Tidak batal puasa ya. Pakai hemodi, pakai lipstik lagi berpuasa boleh enggak? Boleh. Umi saya pakai hemodi cukup banyak, Umi sampai dia itu meresap kali. Enggak apa-apa, pakai terus sebanyak-banyaknya, tidak apa-apa. Karena yang meresap itu bukan melalui lubang terbuka, melalui pori-pori. Pakai lipstik juga tidak apa-apa, asalkan jangan telan lipstik. Ya.
tidak apa-apa, tidak batal puasa. Pakai minyak wangi juga tidak masalah. Kalau nanti udah sampai itu kos itu nanti. Ya. Kalau masalah batal puasa tidak. Ini boleh tanya lagi. Ya silakan, tanya terus. Ini kita kan umpamanya ini kan orang lambung nih. Ya. Kan dia banyak angin nih. Ya. Kita sholat kita terawih ini. Ya. Jadi angin itu kita tahan nih sekuat-kuatnya biar nggak kuat. Gimana hukumnya nih? Ah. Nah. Seseorang yang mungkin berpenyakit, seringkali mungkin keluar angin. Iya. Ya. Saat dia salat tarawih atau salat apapun dia tahan itunya. Iya. Supaya jangan keluar. Karena kalau keluar jadi batal salat gitu ya. Itu bagaimana hukumnya? Boleh. Tetapi hukumnya makruh. Tapi kalau misalnya kira-kira kalau saya keluarin pasti habis itu bit, hanya tumis wayang, tahan saja. Boleh. Hah? Kalau lewat mulut nggak apa-apa. Karena kalau lewat mulut bukan kentut namanya. Gerab. Angin itu kalau keluarnya lewat jalur atas itu namanya gerab, tidak batal wudu. Kalau misalnya keluar lewat jalur bawah ini yang batal wudu. Entah di mana bedanya saya pun tidak tahu. Yang jelas kalau lewat atas itu tidak apa-apa, kalau lewat bawah itu batal. Kalau keluar cairan yang warna keruh kita pikir masih haid, terus mandi lagi, ada dosa? Tidak ya, dan tidak perlu mandi itu bukan haid, tidak perlu mandi itu. Terlambat kita junub sudah selesai azan subuh, adakah batal puasa? Tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Ya, ada pertanyaan lah urung-urung. Bolehkah menghirup inhaler? Apa inhaler itu? Inhaler. Melegakan hidup. Semacam balsam. Oh begitu ya. Oh nggak apa-apa, boleh ya. Yang jangan masukkan itu ke dalam hidung ya. Kalau menghirup saja nggak apa-apa ya. Oh fresh care, nggak apa-apa ya. Ya. Tertelan air ludah. Terus gimana? Apa batal puasanya? Dan tiada batal puasa, saya baca matan kitabnya ya. Tiada batal puasa dengan memelan air liur yang khalis, lagi suci yang di dalam mulutnya. Berarti syarat baru boleh menelan air liur. Yang pertama, air liur tidak bercampur dengan apapun. Yang kedua, air liur tidak bercampur dengan najis. Yang ketiga, air liur yang tidak keluar daripada had bibir atau had luar. Selama air liur itu masih di atas lidah, khalis dia suci, tidak bercampur dengan listik dan apapun sisa makanan, dan juga adalah tidak bercampur dengan najis darah gigi, maka silahkan tumpuk air liur itu satu tumpuk di atas lidah, telan sekaligus biar hilang dahaganya. Tidak masalah. Ya. Tumpuk sekaligus di atas lidah, lalu telan terus nggak boleh gerah. Satu, wate tahu kan gerah, kan siang, ya kan? Itu kan ada air liur kita masing-masing. Tumpuk saja di atas lidah. Tapi ingat, jangan campur dengan barang lain, jangan tercampur dengan apa itu namanya, dengan apa itu tai gigi, dengan air dengan darah. Tumpuk saja atas nama, jangan keluar di sisa di bibir ya. Telan terus sekaligus, hilang dahaga dengan itu tidak masalah. Yang jangan telan air liur orang lain. Cairan lendir warna coklat, tapi udah siap haid. Apa itu dikira haid? Kalau masih dalam masa haid itu masih tergolong haid karena masih warna coklat, ya, karena masih warna coklat. Kecuali warnanya sudah putih atau keruh, ya. Biar kemudian pulang 2 hari ini. Iya.
Ya, tapi masih dalam masa haid kan? Maksudnya belum melingkar 15 huruf kah? Itu masih haid ya. Junub kemudian haid itu bagaimana? Tunggu saja habis haid baru mandi sekaligus. Sekaligus nanti mandinya. Pakai minyak wangi lagi berpuasa. Kalau yang pakai itu perempuan makruh jangan ya. Kalau yang pakai laki-laki tidak masalah, tidak batal puasa. Ya. Pada puasa turun. Kadang-kadang turun kabeh. Kabeh turun pada puasa 2 Jadi kan 12 huruf. Huruf pun heb dah. Katuk lam halangan. Ini yang 2 puasanya kibat. Ya. Kita biasanya datang haid 5 hari. Ya, kebiasaan kita datang haid 5 hari. Pas bulan Ramadan datang haid kita 5 hari, habis kita mandi. Ya kan? Setelah kita mandi 3 hari kemudian dah keluar lagi darahnya, keluar lagi. Tapi yang keluar bukan darah, coklat misalnya. Coklat atau hitam atau kuning yang pekat sekali hampir kemerah-merahan atau benang merah yang keluar. 2 hari setelah kita mandi haid. Biasanya kita haidnya berapa hari? 5 kan? 5 hari kita bilang terus ya, 5 hari. Pas bulan Ramadan udah bulan hari ke-8 setelah kita mandi hari ke-5, 6, 7 kita puasa di situ dan salat. Hari ke-8 keluarlah berbentuk coklat atau keluarlah berbentuk benang merah misalnya. Keluar lagi. Apakah itu masih termasuk dalam haid? Kalau kita lihat dari jangka keluar pertama dengan hari ke-8 yang keluar itu kan masih dalam jangka di bawah 15 hari. Maka itu dia khawatirkan masih haid. Jadi puasa yang kita lakukan di hari ke-6 dan ke-7 tidak sah. Wajib kita qada. 1. Setelah itu hari ke-8 kan masih keluar benang merah itu atau benang coklat-coklat itu. Bagaimana? Maka di situ juga tidak boleh puasa. Di situ juga tidak boleh puasa karena khawatir itu masih masa haid karena masih kurang daripada 15 hari, masih dalam jangka 15 hari. Walaupun kebiasaan kita datang 5 hari, tetapi dalam hal mandi wajib. Begitu keluar benang merah tadi di hari ke-8, saat kita mau salat wajib mandi salat. Wajib mandi salat. Setelah kita mandi dah bersih kita salat. Setelah salat nanti keluar lagi benang merah atau coklat itu. Maka nanti waktu asar mandi lagi, salat lagi. Nanti setelah mandi salat asar keluar lagi benang merah lagi. Waktu maghrib mandi lagi, salat lagi. Insya juga demikian sampai hilang benang merah atau coklat itu ataupun adalah melebihi 15 hari. Selama masih kurang tetap mandi salat. Kenapa harus mandi salat sedangkan puasa tidak dikira? Kan begitu dia. Puasa tidak dikira karena ihtiyat kita, kehati-hatian kita itu masa haid, maka puasa itu tidak dikira wajib qada. Sedangkan salat itu adalah mesti kita lakukan sebab bisa kita mandi dan salat itu adalah perkara yang sangat lazim untuk kita laksanakan. Yang berulang-ulang setiap detiknya atau setiap waktunya beda dengan puasa. Maka dalam hal salat wajib mandi salat. Di saat kita mandi salat seperti saya bilang tadi hari ke-8, ke-9, ke-10 misalnya demikian rupa, itu dilarang kita melakukan jima. Kenapa? Karena dikhawatirkan masih masa haid. Juga dilarang melakukan jima pada saat itu. Ya, beda ya. Salat wajib, jima dilarang. Ada ketentuan demikian. Kenapa demikian? Karena biasanya kita 5 hari. Tiba-tiba udah 8, 9, 10. Maka di sini ihtiyat ya. Dalam salat mandi salat, dalam puasa tidak dikira puasa, dalam jima jangan lakukan dalam lakukan jima. Ya. Nah, walaupun coklat yang keluarnya ya. Toko sembako miana urung belami rokok dan di dalam bulan puasa apa hukum umi? Kalau kita tahu dia beli itu untuk dia buka puasa, maka yang menjual juga berdosa. Kalau kita tidak yakin dan kita tidak tahu dia mau makan sekarang, kadang untuk nanti dia jual apa sarimi dia jual. Kadang orang itu hawa sarimi nanti mau masak dia, silakan jual kan begitu dia. Atas nama
kita yakin yang kita jual itu bukan untuk dia batalkan puasa sekarang. Ya. Tapi kalau kita yakin untuk dia mau makan sekarang, mau minum sekarang, itu berdosa karena termasuk dalam jumlah membantu kemaksiatan. Boleh ya? Pakai lipstik boleh lagi berpuasa. Kalau buang air besar, ngedan, keluar seperti mazi, apa batal puasa? Tidak. Seperti kita bilang tadi ya, mazi tidak keluar, tidak batal puasa keluarnya. Puasa tapi tiba-tiba muntah karena lambung panas, tenggorokan panas, apa batal puasa? Tidak, karena itu bukan jumlah termasuk dalam muntah sengaja. 1 minggu haid dan 1 minggu itu sudah 1 minggu suci. Itu udah 2 bulan seperti itu. Kemudian bagaimana hukumnya? Itu istihadah. Itu istihadah. Kenapa? Karena masa sucinya tidak sampai 15 hari. Masa suci daripada pertama putus sampai keluar lagi itu mesti ada 15 hari. Kalau tidak sampai itu istihadah, ya. Wallahu a'lam. Impus lagi berpuasa tidak batal puasa. Boleh impus. Ya, ada pertanyaan? Ya. Yang di luar tu, urung mengai, hafta gelu, atau udah hana kerja wajib, atau kami mengai itu udah saudara berdarah di bulan itu. Orang tersebut banyak hartanya, kaya dia, tapi dia tidak mendaftar haji, tidak pergi haji. Kapan dia kaya? Ini harus kita tilik dulu. Dia kaya masa Soeharto. Masa Soeharto kaya, hari ini ada uang, hari ini tahun ini kita berangkat. Ya kan? Nggak ada istilah tunggu masa Soeharto. Tapi dia sengaja nggak daftar hari itu. Pada masa itu kenapa? Dia pelit, masih simpan-simpan harta. Misalnya, sampai dia tua sudah sampai Jokowi, sudah sampai apa ini sekarang sudah Prabowo. Sekarang kan udah ini kalau kita daftar 30 tahun kemudian baru berangkat. Kan begitu dia. Nggak mungkin dia berangkat lagi karena sudah tua renta. Mampus dia. Sebelum berangkat bagaimana hukumnya? Wajib badal. Ya, wajib badal. Kalau misalnya dia kaya, tidak sempat naik haji sedangkan dia tidak ada kekurangan pada ketika itu. Kalau mau berangkat sudah bisa. Ada kendaraan, aman jalan, harta ada. Tapi dia tidak lakukan, maka wajib haram dibagikan harta itu kalau belum dibadalkan haji itu hutang dengan Allah Ta'ala. Biarpun dia belum niat, dia belum niat naik haji, tapi kita tak. Nggak perlu niat dalam ibadah. Saya belum niat salat. Kalau saya mati, neraka encok tetap. Karena itu kewajiban, tidak perlu ada niat. Tetap batal, tetap berdosa dan tidak boleh untuk dibagikan harta tersebut kalau belum dibayar hutang dengan Allah. Ya. Itulah kalau yang hana wasit, hadir dapur, bersedekah, kita dengar. Ya, makanya dalam ilmu jangan dengar-dengar. Ya. Kecuali kapan kayanya masa Jokowi. Nah, saya tadi kan ada 2 pertanyaan. Kapan kayanya? Kan begitu. Kayanya masa Jokowi. Begitu dia kaya masa Jokowi. Masa Jokowi kita kaya, kita daftar itu 15 tahun baru berangkat, ya kan? Sekarang 30 tahun ya? 25 tahun. 30 lebih sekarang. Ya, Mas 15 tahun pas dia kaya masa Jokowi langsung dia daftar. 15 tahun baru berangkat. Tapi belum sampai jatah dia berangkat, daftar udah dia. Belum sampai dia daftar jatah dia berangkat udah meninggal. Itu bagaimana hukumnya? Di sini baru sunnah. Kalau mau tarik kembali uang itu tidak masalah. Kalau mau badal itu sedekah kita kepada si jenazah. Karena belum Kenapa belum wajib? Kan sudah kaya dia di masa Jokowi. Udah daftar dia, kan belum bisa diberangkat, belum dipanggil. Ini yang sunnah ya. Jadi 2 perspektif di sini. Apakah dampak dan akibat tidak menghormati mertua sama dengan dampak dan akibat tidak menghormati orang tua? Apakah ada istilah durhaka kepada mertua? Itulah inti pertanyaannya. Apakah sama kita harus menghormati orang tua dengan mertua kita? Itu inti pertanyaannya. Sama. Orang tua kita dan mertua kita itu sama-sama ibu kita.
Bahkan dengan mertua kita mahram selamanya walaupun sudah diceraikan oleh anak dia. Walaupun sudah meninggal anak dia. Kita sudah menikah dengan laki-laki lain yang mertua itu tetap mahram kita selamanya. Jadi tetap wajib kita untuk mentakdim, istilah kata lain berbakti juga kepada mertua sama seperti kepada orang tua. Jadi ada istilah durhaka kepada mertua, ada. Maka tetap wajib kita takdim. Saat kita menikah dengan anak dia, maka jadilah orang tua dia orang tua maka orang tua bersama. Nah, jadi itu sama-sama orang tua kita. Ya. Hah? Kita mendidik orang tua kita dengan mertua kita, macam mana dia kan anaknya ke laki. Nah, kita kalau bukan suami gitu kan. Iya. Iya. Kita nggak berjalan. Masalah nafkah gimana Umi? Tadi Umi bilang mertua sama orang tua sama-sama wajib kita untuk takdim, untuk hormati. Karena begitu kita menikah dengan dia, mertua itu adalah orang tua kita juga. Bagaimana bagian nafkah? Kalau bagian nafkah ini baru dipilahkan dalam syariat. Seorang anak laki-laki dan perempuan sama-sama berkewajiban memberikan nafkah untuk orang tuanya. Ya, baik mentang-mentang perempuan kahana nafkah kalau musyi dan enggak. Perempuan juga wajib memberikan nafkah untuk orang tua sendiri, bukan untuk mertua. Ini catatannya. Untuk mertua tidak wajib kita kira, tapi kalau takdim tetap wajib. Tapi kalau memberikan nafkah tidak wajib. Seorang anak wajib memberikan nafkah untuk orang tuanya yang miskin, lagi dhaif. Dan seorang orang tua wajib memberikan nafkah untuk anaknya yang miskin lagi dhaif. Ini sama-sama. Anak sudah kaya walaupun anak perempuan wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya atas nama catatan anak ini kaya dengan harta dia sendiri, bukan harta suami. Kalau harta suami bukan atas tanggung jawabnya perempuan itu. Ya, misalnya kita PNS, kita punya gaji sendiri, kaya sendiri. Ada orang tua kita miskin lagi dhaif, wajib kita walaupun anak perempuan memberikan nafkah untuk orang tua. Bagaimana kepada mertua? Tidak wajib. Semiskin apapun mertua, sezaif apapun mertua, tidak wajib atas menantu memberikan nafkah untuk mertua. Baik itu mertua menantu dari perempuan atau menantu dari laki-laki. Maka kita yang istri-istri ini jangan marah kepada suami ketika suami tidak memberikan nafkah sama dengan ibunya. Untuk ibunya dia berikan nafkah 500 satu bulan. Untuk ibu kita enggak diberikan 50 pun. Kita biasanya marah kan? Marah kan? Tapi tidak boleh. Ya, tapi tidak boleh. Itu termasuk nusyud kita. Dia tidak wajib memberikan untuk orang tua kita. Kalau dia berikan, alhamdulillah. Kalau dia tidak berikan, kita tak boleh marah. Begitu juga sebaliknya. Menantu perempuan kaya, anaknya miskin dia, suami kita miskin, mertua juga miskin. Wajibkah kita memberikan nafkah untuk mertua kita? Tidak. Jangankan untuk mertua, untuk suami aja kita tidak wajib memberikan nafkah. Begitu dia ya. Ya. Banyak kita lihat sekarang kadang kita dengar itu wanita yang tidak paham ilmu. Enggak percaya. Ya, itulah. Kadang-kadang orang menafikan hukum karena nafsu. Ini yang banyak terjadi ya. Jangankan orang biasa, kadang ustaz-ustaz saja menafikan hukum karena nafsu. Maka ada istilah ulama su'u. Ini tingkat ulama saya bilang ya, bukan orang biasa. Untuk nafsu duniawi dia sehingga menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Begitulah dengan keadaan, maka ini juga binasa. Kalau kita tidak ada ilmu ya ini kan lazim sekali. Karena itu bertolak belakang dengan keinginan nafsu kita sehingga kita tidak membenarkan, bahkan kita tidak mengakui dan tidak melaksanakan. Maka ini adalah sumber dosa. Tidak percaya itu urusan dia, urusan kita hanya mengungkapkan. Urusan tayo pegah menteng. Mesti lah kanyo kalau pegah nyo han patih dan soal patih ke urusan long, yang urusan ron dengan Allah Taala. Kalau Allah memberikan hidayah untuk kita, pasti Allah memberikan keyakinan dan kepercayaan sehingga kita mau mengikutinya. Kalau Allah tidak memilihkan kita sebagai orang yang kena ada hidayah, maka kita akan kebal akan nasihat-nasihat. Kenapa kita bisa kebal nasihat, tidak percaya kepada yang benar, tidak selalu mengikuti hawa nafsu? Karena akibat makanan yang kita konsumsi itu adalah yang halal, yang haram, bukan yang halal. Ya, ataupun makanan yang kita konsumsi itu kebanyakan yang syubhat.
Inilah mengakibatkan kita kebal kepada nasihat, tidak mau mengikuti nasihat, enggan mengikuti nasihat. Sehingga dia urung-urung tengku-tengku yang pekah yang betul pengah ke tengkunya. Maka ada istilah yang dikatakan, lihatlah nanti di akhir zaman siapa ustaz yang paling dibenci, itulah yang benar. Kenapa? Karena dia membicarakan yang benar. Tapi ustaz yang tidak ada, ini ada dalam matan kitab ya. Apabila ada ustaz yang hana tepeh ngenyo ngenjeh, ngenyo bereh ngenjeh betul, nyan ustaz hana bereh li. Jan tengku hana bereh li. Bahkan keken tengku hana bereh li, karena kalau dia tidak ada musuh, berarti dia telah mengikuti semua hawa nafsu orang. Kah hana musuh kan? Kepegahnya takah tak pegah hana salah, takah pegah betul. Sehingga mandum betul, mandum hana salah. Walaupun salah lan syariat, sehingga kah hana mantuk. Hino hana mantuk, hino hana mekho kan mandum kok nyan ka salah tungkunya. Tetapi yang ustaz nyan na so benci, na so hina, na so caci, bahkan na so fitnah, yang kenyan yang sebenarnya yang betul. Karena ustaz itu tidak mengikuti hawa nafsu. Itulah yang betul. Ya. Ya, betul. Nyo je ramengan ada tengku nyo je nya hana uto. Tengku yang digalak oleh semua kalangan umat yang tengku yang kasalah. Tengku yang benci sebagian, galak sebagian, itulah tengku yang betul. Hai yang galak juga. Ya, betul. Yang ada betul juga. Ya. Ya kenyo yang pegah lagi ya kalimat. Jadi intinya kita hanya memberikan keterangan, tak pegah betul. Masalah dia percaya atau tidak itu bukan urusan kita lagi. Theodor betul. Makanya dalam ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Keluarga kita mampu kita cegah dengan kekuasaan, sedangkan orang lain tidak mampu kita cegah dengan kekuasaan, cukup dengan hanya bilisani, dengan berbicara saja. Selebihnya urusan dia dengan Allah Taala. Ya. Tiri ni apakah sama dengan Sama. Ibu tiri sama dengan ibu kandung. Ibu tiri sama dengan ibu kandung. Maka lebih bahaya ibu tiri. Ibu tiri anak bisa jadi anak pemah ya. Ibu kandung ada bebe benci ka kau juga teh anu ke tak pemah. Mana istilah kata dasarnya ya. Mai ibu tiri ka teh aku tung pilih teh ka. Kemudian lebih bahaya ibu tiri sebenarnya. Kenapa? Karena dalam hal takzim kedua-duanya sama. Tapi untuk ibu tiri tidak wajib beri nafkah. Untuk ibu tiri tidak wajib beri nafkah. Hanya sama bagian takzim. Bagian nafkah tidak wajib. Sama seperti nyomah. Kita janda punya anak misalnya, menikah dengan seorang laki-laki. Apakah wajib laki-laki itu memberikan nafkah untuk anak kita atau anak tirinya? Tidak wajib suami. Tidak wajib. Ya. Bagaimana kalau kita menikah dengan duda? Duda itu punya anak. Tadi kebalikan ya. Seorang janda punya anak menikah dengan laki-laki. Apakah laki-laki itu wajib memberikan nafkah untuk anak kita? Jawabannya tidak wajib. Nafkah anak itu tetap tanggungan ayahnya kalau masih hidup. Kalau tidak hidup lagi maka adalah walinya. Ya kan? Nah, kalau misalnya kita menikah dengan duda itu punya anak, apakah wajib kita sebagai ibu sambungnya? Ibu sambung ya? Nah, sebagai ibu sambungnya atau ibu tirinya untuk memberikan kasih sayang kepada anak tiri kita wajib. Wajib kita untuk menjaga atau memelihara anak tiri atau anak suami. Makanya dia kira-kira hantungan kau baik kawin dengan duda. Kata nama kan kawin dengan duda betung anu. Baik je ke maui lagi haba jamun. Ya. Mak tuan dengan mamak kandung itu sama. Bahkan kalau kita sudah dicerai sama suami kita, itu tetap mama kita. Ya. Kaji dia kadang le suami, le mak tuan aku. Ya. Ya. Enggak ada ya. Tetap ada mak tuan nyan mantan mak tuan dun hana istilah. Mantan suami ada, mantan mak tuan enggak ada. Tetap mama kita ya. Jangan mentang-mentang sudah diceraikan sama anak dia, kak kedak perliayah mentang hanjur.
Ya tuan di sini mahram selamanya ya. Wallahu a'lam bishawab. Good, alhamdulillah. Ya, benar. Ada lagi pertanyaan? Jadi yang betul jam berapa? Bukan 9:30. Siapnya masuk ini. Ya, pengajiannya. Pengajiannya jam 9. Ya Allah, pon 8 hello. Pon 8 hello. Masya Allah. Berarti jam berapa yang betul? 8 hello. Berarti jam 8:30. Tadi tunggunya Nah yang tadi pos 8 ini kok soleha. Ini aja nih kita sepakati nih Mbak. dari mana ya? Sepakati kapan yang betul kapan? Artinya 9:30 aja nih. Nah, 9:30. Ya. Itu masih Jam 9 lah. Ya, betul. Kalau jam setengah 10 datangnya jam 10. Jam 9 dia. 9 ya. Ah, kau Maksudnya tuh. mulai 9:10 dan mulai. Ya. Ya. Jam 9 datang, jam setengah 10 tank kita mulai. Itu ya. Nah, makanya loncat saya tok pos setengah 10 tank loncat. Oh. 9 lah kita bilang. Ya. Berarti Rabu besok ngaji lagi. Ya. Jam setengah 10. Saya yang telah urungnya dan telah kejak ke. Pos setengah 10 kapah ha? Cari yang tugas ini. Ha? Ya sekolah. Yang ke pos setengah 10 kapah ke? Kapah. Mamanya bengah kah nak yang jai kula aja. Kapahnya setengah 10 berarti. 10 kan setengah jam. Ya, betul. Ya. Alhamdulillah ya, berarti sepakat jam setengah 10 ya. InsyaAllah semoga kita termasuk kepada orang-orang yang istiqamah ya. Butanyo termasuk dalam orang yang istiqamah yang tajabut juga walaupun dalam keadaan berpuasa. InsyaAllah. Jam 9 share. Jam 9 share. Selalu ada live, tiap hari ada live ya. Alhamdulillah, cukup sekian pertemuan pada kita pada hari ini kita padai. Ya, mari sama-sama kita berselawat ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Terima kasih atas segala perhatian. Hana pupu kan, hana tataga, hana tamu kunci oro kah? Yang karat ini tamu kunci oro yang karat baju. Alhamdulillah. Semoga kita istiqamah. Ingat ya, pahala yang tayoduk siap di bulan Ramadan tabut beda dengan pahala taduk walaupun menjum-jum di bulan lain. Beda pahala. Tengok ada kata mati baru terasa dah pahala yang kata pelaku di bulan Ramadan. Ya, karena sedikit sekali orang yang mau mengikuti pengajian di bulan Ramadan. Sedikit sekali. Padahal fadilahnya luar biasa. Dah, baik dah pahala.